Sebenarnya gampang kok, gampang kita itu untuk memecah persoalan Al-Quran. Masalahnya adalah umat Islam itu sudah banyak yang didoktrin dan didogma harus belajar Quran kepada ulama. Bahkan kemarin saya debat dengan Ustadz Wafi, dia bilang begini, bahwasanya ulama itu adalah penerus para nabi. Coba gimana hadisnya bunyinya? Al ulama warasatul anbiya kalau nggak salah. Oke, al ulama warasul anbiya. Artinya warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Ulama itu pewaris nabi. Tapi setelah diselidiki, hadis itu tidak sahih. Iya, hadisnya pasti palsu. Kenapa? Gini. Tidak sahih ya. Kemarin waktu saya debat dengan Wafi, saya bilang begini, Wafi, kalau kamu bilang umat harus belajar kepada ulama karena ulama itu pewaris nabi, itu hadis itu sudah pasti bohong. Muhammad pasti tidak ngomong begitu. Kenapa? Karena di zaman Muhammad ulama pasti belum ada. Betul nggak? Belum. Iya. Nggak mungkin ada ulama di zaman Muhammad. Kalau ada ulama di zaman Muhammad, berarti ada orang-orang Islam di zaman Muhammad dan Muhammad tanya kepada ulama, betul? Ya, betul. Makanya saya bilang sama Wafi kemarin, hadis itu sudah pasti palsu. Hadis itu sudah pasti dikarang-karang untuk supaya orang datang sungkem kepada ulama belajar. Betul. Nah, ketika orang sungkem kepada ulama belajar di pondok pesantren, maka salam tempel makin lancar. Betul? Juga kan baru tahu saat-saat inilah. Ternyata hadis itu ribuan sebetulnya yang tidak mutawatir. Yang mutawatir itu mungkin hanya seratusan lah. Yang ribuannya semuanya ya ahad kebanyakan. Betul. Saya juga baru tahu sekarang karena belum menyelidiki kepada hadis. Oke, bahkan Bukhari di dalam pembukaannya itu dia mengatakan begini. Dia meneliti 600.000 hadis. Betul. Bayangkan 600.000 hadis, tetapi yang dimasukkan ke dalam kitab sahihnya itu hanya 6.000. Ya. 1%. Artinya ada 99% kabar yang beredar tentang Muhammad semuanya dobol. Hanya 1% saja yang dikatakan sahih. Itu pun menurut orang-orang Islam sekarang di abad ke-21 ini dikatakan hadis-hadis itu masih banyak palsunya. Salah satunya yang saya bahas, yang saya debatin kemarin sama Ustadz Wafi, mengatakan bahwasanya di dalam hadis diajarkan untuk mengikut ulama. Bagaimana mungkin Muhammad nyuruh ngikutin ulama di zamannya? Ulama siapa? Iya, betul. Karena di zaman Muhammad tidak ada ulama. Ulama itu muncul nanti setelah Muhammad meninggal, kemudian para sahabat meninggal, tabi'in meninggal, baru muncul generasi para ulama. Bagaimana mungkin ada ulama di zaman Muhammad? Nah, akhirnya umat muslim sekarang sudah didogma, sudah didoktrin bahwasanya Quran itu tidak boleh kamu pahami selain daripada yang diajarkan ulama. Kamu harus belajar ini. Gitu. Begitu, betul. Bahkan kalau di daerah saya pribadi saat ini ya, belajar Quran itu seolah-olah saya seperti belajar kitab terlarang. Iya, nggak boleh mikir kan? Ya, yang diajarkan dari kecil, sesungguhnya dari kecil hanya kitab-kitab ulama. Jujur, kalau saya sebagai muslim, sejujurnya saya hampir tidak tahu Quran. Saya sebagai muslim, karena dari kecil saya dididik dari kitab-kitab ulama 100%. Ya, bukan hadis lagi. Kalau hadis agak mendingan. Ini mah kitab ulama. Nah, saya jadi keislaman saya sebetulnya bukan keislaman Quran, tapi keislaman berdasarkan ulama. Betul. Makanya kalian sudah menggadaikan akal pikiran kalian, lalu memasukkan pikiran ulama itu di kepala kalian.